kalau rasis itu tentang antara kulit putih dan kulit hitam, ini mungkin rasis Ya, dalam bidang antara disabilitas dan non disabilitas gitu. karena bahkan aku sendiri dan banyak teman-teman aktivis sepakat bahwa inklusi ini bukan tujuan kita. Mhm. Inklusi sama sekali tidak pernah menjadi tujuan kita. Mhm. Tapi inklusi itu adalah proses yang ya kita lalui terus-menerus gitu. Tapi aku juga melihat bahwa aku nggak Mhm. tahu ya Kak sama difabel yang lain, tapi aku melihat di dunia difabel netra tuh kita kompleks banget. Mhm. Ada mentality-mentality khusus yang hanya dimiliki sama teman-teman netra. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak aku memperhatikan tidak semua netra sih Kak. Hmm. Jadi kayak aku memperhatikan ada banyak sekali teman netra itu yang selalu merasa kayaknya aku disisihkan deh di sekolah aku misalnya atau di kampus aku. Kayaknya banyak yang nggak suka sama aku deh. Hmm. Kayaknya orang-orang nggak mau bantu aku deh. Atau kayaknya si ini nggak suka deh sama aku. Pokoknya suka negatif thinking sendiri, Thinking. Kak. Mm-mm. Jadi akhirnya potensi mereka untuk berinteraksi sama orang lain itu tertutup karena mereka sendiri yang negatif thinking duluan. Ini apa namanya? Bukan stigma ya, apa namanya? Ya perspektif mereka terhadap manusia itu cenderung negatif gitu, pesimistik gitu ya. Ya, mereka pesimistik banget. Nah, Lala pernah gitu. eh aku melalui hari-hari yang berat. Jadi aku tunanetranya itu pas kelas 3 Hmm. SMP ya, Kak. Oke. Jadi pas kelas 3 SMP tuh pindahlah ke SLB. Pindahlah ke SLB. Oke. Dan 1 tahun di SLB, aku sama sekali nggak berinteraksi sama orang-orang awas. Oke. Nggak berinteraksi sama sekali. Nah, Hmm. pas SMA, aku memutuskan untuk sekolah di sekolah umum. Karena Oke. di SMP aku ngerasa kayak, kok pelajarannya seingatku udah pernah aku pelajari pas kelas 6 SD gitu. Mhm. Jadi aku Direndahkan ya. mau sekolah di SMA reguler. Sekolahlah Hmm. di SMA reguler. Dalam Hmm. keadaan aku sudah 1 tahun tidak bertemu sama orang-orang awas, tidak berteman sama sekali, dan baru saja menjadi buta. Nah, di situ aku merasa Kak, aku merasa kayak, semua orang gak mau berteman sama aku, semua orang gak suka sama aku. Kayaknya orang-orang pada sini semua sama aku. Pokoknya aku negatif thinking, makanya aku pas SMA itu jadi anak yang dihindari karena suka negatif thinking ke orang lain, gak nyambung kalau diajak ngomong, suka marah. Pokoknya aku hidup dengan duniaku sendiri. Dan SMA kayaknya adalah masa-masa terberat dalam kehidupan aku, Kak, karena ya itu, aku nggak punya teman. Sedih banget. Karena SMA itu kan masa-masa aktualisasi gitu kan ya. Iya, Kak. Ya Pokoknya masa-masa. waktu SMA itu Mhm. sangat-sangat buruk. Pokoknya aku sangat buruk. Mirip-mirip sih lah. Kita juga. Kalau dulu tuh kalau saya em, Iya. sebenarnya sama punya apa ya negatif thought lah tentang manusia. Tapi Iya. eh, mungkin awalnya di apa ya bahasanya awal tuh dipicu oleh iri hati mungkin ya. Iri hati dan dengki gitu. Karena karena merasa tersisihkan karena apa ya merasa beda terus juga tersisihkan kalau kalau dulu saya merasa tersisihkan dan memang saya juga menarik diri gitu. Jadi Iya. dari dunia luarnya juga pasif kepada saya juga pasif gitu. Jadi dua-duanya pasif. Saya pun menarik diri lah dari dunia itu. Terus juga Iya. ada banyak negatif fact juga tentang manusia gitu. Bahkan saya apa ya bahasanya mensetarakan kata manusia atau makhluk jenis manusia itu pada hal-hal yang negatif. Dan saya pada saat itu nggak apa ya bahasanya
meskipun nggak diucapkan secara verbal ya, tapi dalam alam pikiran saya tuh saya mengatakan bahwa eh, saya nggak mau dikatakan manusia gitu. Dan jujur mohon maaf ya, agak jijik untuk dikatakan sebagai manusia karena dari perspektif saya itu manusia tuh menjijikan gitu. Maksudnya menjijikan dalam arti ya baik secara apa namanya bukti-bukti empiris, data empiris yang tentang Iya, Kak. bagaimana manusia merusak bumi, merusak dunia, terus juga bagaimana manusia suka perang, terus juga tentang kalau mungkin di internalnya saya tentang bagaimana orang-orang itu apa ya bahasanya apa ya kalau kalau rasis itu tentang antara kulit putih dan kulit hitam, ini mungkin rasis dalam Iya. bidang antara disabilitas dan non disabilitas gitu. Iya. Stigma terhadap disabilitas itu terlalu buruk begitu di masa itu gitu. Dan ya saya merasa manusia itu merasa terlalu superior gitu eh, dan bahkan pada saat itu saya mengkategorikan manusia itu mengkategorikan diri saya sebagai disabilitas ini bukan manusia tetapi Iya. siluman. B. Iya, saya eh, siluman karena gini, saya merasa saya punya tubuh yang seperti binatang atau fungsi-fungsi tubuh saya itu seperti binatang. Saya nggak bisa melihat. Ada kan hewan-hewan yang nggak bisa melihat. Contoh misalnya kalau Iya. kelelawar, meskipun juga ada bukti yang menyatakan kelelawar itu bisa melihat, tapi ya let's say itulah gitu. Nah, eh, ada kan hewan yang nggak bisa ngelihat. Nah, tapi punya daya daya sensorik. Halo. Iya, Kak. Nah, iya. Ada punya daya sensorik gitu. Nah, saya ngerasa insting saya itu dalam hal sensorik, sensorik ini ya sensorik intuisi ya, itu Iya. lebih kuat gitu. Dan itu yang membuat saya mengidentifikasi saya bahwa tubuh saya ini hewan gitu, karena insting saya kuat gitu. Nah, tapi saya nggak bisa sepenuhnya mengatakan saya hewan karena saya merasa saya masih punya intelektual, saya masih punya apa ya bahasanya, masih punya akal, merasa merasa masih bisa berpikir Iya, gitu loh. akal. Masih 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 merasa bisa berpikir untuk mengolah data dan segala macam gitu. Jadi ya win-win solution ya siluman, setengah manusia setengah hewan gitu. Nah, Tapi nah berarti dulu Kak Farhan apa tuh? SMA-nya di SMA reguler. No, SD, TK, SD, SMP itu di reguler, SMA itu Ya. baru di SLB. Agak agak kejebak juga sih di SLB juga. Nah, terus pas pertama kuliah, apakah Kak Farhan tidak pernah merasa, teman-teman aku nggak ada yang mau berteman sama aku, atau kayak merasa berat lah masa-masa awal kuliah? Apakah begitu ataukah mudah aja gitu? Gini, kalau ngerasa berat, awal ada deg-degannya ada gitu. Cuman karena waktu SMA itu, waktu SMP dan SMA itu saya banyak bergaul atau banyak berinteraksinya itu dengan orang-orang seusia kuliah gitu, kayak usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun gitu. eh saya mengerti tentang masa atau tentang kedewasaan masa gitu loh, kedewasaan usia gitu. Nah, awal masuk kuliah memang ada sedikit kekhawatiran tentang bagaimana seandainya saya, soalnya waktu dulu kan saya juga tertutup gitu ya, introvert Ya, Kak. banget, lebih ke bukan introvert sih, lebih ke arah pendiam gitu ya, tertutup. Eh, saya berpikir bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara memperkenalkan diri, bagaimana cara say hi ke orang gitu. Itu yang lebih saya pikirkan gitu, dan lebih ketakutannya itu untuk takut untuk diskriminasi, agak sedikit kurang karena sepanjang SMP dan SMA dari yang saya pengalaman saya, orang-orang di usia situ sudah berpikiran ya sedikit lebih maju lah atau sedikit lebih dewasa tentang menyikapi orang yang berbeda gitu. Itu sih Iya. mungkin. Nah, dan alhamdulillahnya memang pas masuk di UNAS itu di kampus gitu ya. Itu alhamdulillahnya memang orang-orangnya itu nice gitu. Udah apa namanya? eh Bahkan melebihi ekspektasi saya gitu.
untuk kebaikannya Ya, dan ke loyalannya gitu untuk ke disabilitas, supportnya lah gitu. Itu sih terutama. ya Kak. Sebenarnya aku nanya kayak gitu karena apa ya? Hal baru yang kita jalani itu selalu terasa jauh lebih berat. Yes, of Kayak course. aku tuh pas SMA karena dalam keadaan setelah buta lah kita sebut kayak gitu, Hmm. setelah buta, aku baru pertama kali lagi bersekolah bersama teman-teman yang melihat di SMA itu. Jadi Hmm. karena pertama ya Kak, jadi pokoknya apa-apa tuh takut, takut berinteraksi, takut ngomong, takut nggak punya teman, takut nggak ada yang mau temenin. Terus kayak kadang tuh merasa kayak, oh iya aku nggak diajak ya karena aku buta. Hmm. Oh iya aku nggak dipikirin karena aku kan buta, aku kan beda, aku kan pokoknya aku yang negatif thinking Kak. Pokoknya masa-masa SMA adalah masa paling fuck bagi aku karena sangat tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Senin adalah neraka dan Jumat adalah surga, surga waktu itu. Tapi aku memperhatikan ya Kak, bahwa mungkin masa-masa SMA ini juga adalah masa-masa sangat gemilang dalam hidup aku karena Hmm. entah bagaimana Tuhan membentuk aku jadi pribadi yang jauh lebih positif. Karena Hmm. pas masuk 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 kuliah lah. Mungkin karena sudah melalui SMA ya Kak. Jadi aku tuh merasa kuliah itu sangat gampang. Jadi aku Hmm. sangat mudah mendapatkan teman sebanyak apapun. Aku sangat berpositif thinking kepada orang lain. Hmm. Intinya ibarat kata ya Kak, kampus Hmm. ini udah ada di dalam genggaman tanganku. Jadi kayak sama sekali aku tuh nggak mengalami lagi apapun yang aku alami di SMA yang Hmm. takut kalau ada orang, takut nggak tahu gimana cara mau minta tolong, takut nggak ada yang bantuin, Ya, ya. takut nggak punya teman. Aku udah nggak berpikir kayak gitu lagi selama kuliah ini. Jadi sebenarnya SMA adalah masa-masa terburuk, tapi kalau aku nggak lewati itu, aku nggak bakalan jadi Nabila yang positive thinking kayak sekarang. Nah, ini juga mungkin soal masa-masa SMA atau kuliah gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari frameworknya, setahu saya di era sekarang gitu ya, alhamdulillah, Ya Kak, terutama mungkin di Jabodetabek gitu ya, eh jenjang-jenjang itu dari SD, SMP, SMA itu anak-anaknya pun sudah diajarkan tentang apa namanya menerima orang yang berbeda gitu, baik dari segi fisik dan lainnya lah gitu. Ya mungkin materi ini dari dulu udah ada ya, tapi dalam segi praktik yang langsung diimplementasikan di sekarang gitu, di tahun sekarang gitu, itu setidaknya saya nggak tahu kalau misalnya di Makassar, tapi kalau di setidaknya di Jabodetabek itu udah cukup baik gitu, terutama mungkin di Jakartanya gitu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat juga kayaknya ada satu fenomena yang apa ya, kalau saya lihat itu faktor usia dan faktor jenjang itu. Jadi kayak SMA, jadi tentang bagaimana ya masing-masing dari kita gitu ya ya, membedakan diri pada masa SMA itu ada sedikit hal wajarnya juga menurut menurut saya, karena memang masa SMA, masa SMP itu aktualisasi di mana mereka itu bersaing untuk menjadi orang yang terbaik gitu loh. Baik, terutama yang paling mudah ya, ya, terbaik dalam segi penampilan gitu loh. Yang paling hebat-hebatan karate, yang paling ya, hebat-hebatan basket gitu kan. ya Kak. Ya, Itu sih kecenderungan anak SMA emang kayak gitu. Mungkin lebih mudah saat kita menjalani situ pas SMP karena dia kayak flat gitu loh. Kalau SD itu ya. lagi zaman usil-usilnya, lagi kekanak-kanakannya. Hmm, Kalau SMP itu kayak aku selalu melihat anak SMP itu kayak anak yang baru terlahir gitu loh. kok terbalik ya Mas? Ya, saya ada ya ada beberapa kejadian lah kalau waktu SMP mah. Gak perlu diceritakan, takut ada yang dengar. Oke, next tentang inilah. Yang terakhir komunitas apa? Gemparkan ya. Dan Yang penting kita udah tahu lah ya. Seperti ini. Langsung aja ke Gemparkan. Ini komunitas apa nih? Kau boleh tahu.
Gemparkan itu singkatan dari Gerakan Mahasiswa dan Pelajar untuk Kesetaraan. Hmm. Dan kami itu spiritnya sebenarnya Kak, bagaimana cara menciptakan pendidikan yang benar-benar inklusif di Kota Makassar. Jadi di Makassar itu sebenarnya secara kebijakan ya udah mirip kok kayak di Jakarta, udah Hmm. mengakomodir kebutuhan difabel. Pokoknya kalau secara kebijakan sudah sangat-sangat bagus lah. Tapi faktanya dalam implementasi tidak sebaik di Jakarta. Jadi masih banyak kemudian orang-orang di lapisan bawah, kita sebut saya kayak gitu ya. Misalnya gubernur nih sudah bagus pemahamannya terkait pendidikan yang inklusi. Nah, tapi guru-guru di bawah itu belum belum apa Oh. ya, belum paham kayaknya soal kebijakan pemerintah sehingga misalnya ada teman-teman difabel nih Kak yang mau sekolah di Hmm. sekolah reguler itu Hmm. bakalan susah banget. Susah diterimanya, susah pas masuknya, susah pas belajarnya karena dipersulit karena guru-guru di Makassar itu masih banyak yang berpikir kayak kalian tuh tempatnya di SLB bukan di sini. Kami Hmm. tuh bukan guru pendamping khusus yang bisa mengerti kalian. Intinya teman-teman difabel itu Kak di Makassar kalau mau sekolah reguler susah. Di Makassar kalau cewek cuma aku, tapi kalau cowok kayaknya udah banyak sih. Hmm. Mungkin udah lebih dari 10, tapi kalau cewek baru aku. Hmm. Nah, terkait pendidikan juga ya. Terus ini ada satu pertanyaan tentang inklusi gituan nih. Oke guys, sorry. Mohon maaf tadi kepotong. Mohon maaf. Zoom-nya masih belum berbayar. Aduh. Iya, dan Gimana? kita terlalu fokus bicara. Gak apa kita lanjut, kita lanjut. Nih karena belum ada AdSense jadi Zoom-nya kepotong-potong nih guys. Oke, lanjut. Tadi saya pengen ngomong apa ya? Oh ya, pertanyaan soal soal tentang inklusi itu ya, sekolah-sekolah inklusi atau pendidikan inklusi itu. Mungkin terutama dari mungkin dari hal yang Lala kuasai ya, atau Lala pernah tangani atau Lala pernah apa namanya kaji begitu, mungkin dari segi hukum atau hal lain. eh Inklusi itu artinya gini, orang misalnya anak disabilitas nih, eh gimana caranya? Gini deh, inklusi itu harus berupa label atau enggak? Artinya gini, eh anak disabilitas itu yang ingin sekolah dengan anak-anak yang non disabilitas di suatu sekolah itu Iya. harus masuk ke sekolah yang melabeli dirinya sebagai sekolah inklusi, artinya di situ ada label inklusi ya. Misalnya Atau eh, enggak? ya misalnya sekolah apa bla 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 inklusi gitu. eh, Hanya bisa masuk ke sana atau secara aturan hanya ke sana atau konsep inklusi itu ya benar inklusi sekolah umum apapun itu yang mau melabeli dirinya sebagai inklusi atau bukan bisa dimasuki atau harus menerima anak disabilitas gimana? Nah, aku tuh Kak sepakatnya bahwa semua sekolah wajib menerima disabilitas. Kenapa? Karena pendidikan kan hak segala bangsa ya Kak, kalau di Indonesia. Dan di situ tidak dikatakan bahwa misalnya pendidikan itu terbatas atau apa gitu. Tidak. Dan kita juga sudah punya peraturan yang memandatkan semua sekolah di Indonesia itu wajib menerima murid difabel. Jadi sebenarnya nggak, sekarang tuh menurut aku nggak peduli lagi sama label inklusi. Kita nggak perlu lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu dan sepakat bahwa semua sekolah di Indonesia wajib menerima difabel. Gitu, Kak. Ya kenapa saya tanya itu soalnya di awal apa ya 2016 sih yang soal undang-undang itu ada kejadian juga soal apa namanya
Sekolah umum itu ketika anak difabel pengen masuk situ, ya dia ngakunya eh, ya bebet bebet bibit bobot lah sih macam tentang nggak ada sumber daya lah tentang apa dan Nah, kadang-kadang suka itu itu yang selalu Kak, yang selalu terjadi di lapangan adalah pihak sekolah menolak dengan alasan, kami tidak berlabel inklusi, kami nggak punya guru pendamping khusus, kami jalanannya nggak khusus, gitu. Karena menurut aku ya Kak, regulasi ini belum sampai juga proses sosialisasinya ke guru-guru. Padahal kan sebenarnya yang paling penting itu adalah pihak sekolah ya, karena mereka yang ceritanya garda terdepan pendidikan. ya gimana ya untuk inklusi artinya gini sebenarnya kalau kita ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya sebenarnya disabilitas murni atau disabilitas sensorik murni yang kayak tunanetra atau tunadaksa. Kalau tuli saya kurang ngerti ya, terutama tunanetra dan tunadaksa murni gitu ya, yang secara intelektual nggak ada masalah. Eh sebenarnya pendamping atau guru apa ya, guru spesial di sekolah umum itu nggak ngaruh-ngaruh banget, ya nggak sih? Eh, Iya, maksudnya iya. kita pun juga nggak butuh-butuh amat artinya gini ini mohon maaf ya ini dari perspektif saya aja gitu atau mungkin kami begitu eh, untuk disabilitas sensori seperti netra dan daksa itu untuk masalah tentang alat tulis tentang bagaimana cara mengajar atau tools alat belajarnya itu sebenarnya sudah terfasilitasi oleh diri dia sendiri atau keluarganya atau komunitasnya. Artinya gini, disabilitas itu mereka atau mungkin lebih tepatnya gini. Saya memandang bahwa SLB itu seharusnya bukan untuk disabilitas murni ya, disabilitas yang nggak ada masalah dalam kognitif itu seharusnya menjadi tempat rehabilitasi bukan tempat belajar tok gitu artinya setelah dia rasa sudah mampu contoh misalnya OM-nya orientasi mobilitas itu sudah mampu terus tentang internet atau tentang cara belajarnya sudah mampu itu sebenarnya sudah bisa untuk setara di sekolah umum gitu dan balik lagi kalau misalnya sekolah mengatakan bahwa dia nggak punya staff di bidang LB sebenarnya eh, kita pun nggak sepenuhnya perlu amat pendamping kecuali hal-hal atau situasi-situasi darurat tertentu gitu. Nah, tapi secara umum dalam sistem pembelajaran atau dalam proses ajar mengajar kita nggak perlu kan itu soal apa namanya Ya, soal guru pendamping atau guide spesial itu gitu loh. Kecuali memang di iya, tunanetra baru gitu loh atau tunadaksa baru gitu yang belum ngerti nih cara mengoperasikan laptop berbicara, bagaimana mengoperasikan bagaimana orientasi mobilitas gitu. Kecuali itu gitu loh. Nah, cuman lah saya agak sedikit ngelihat juga ya, dalam satu pandangan lain gitu yang baru saya temukan gitu lah. Ini mungkin Lala bisa tanggapin atau Lala bisa ada respon gitu ya. Eh kayaknya inklusi ini juga gimana ya secara aturan ada tapi secara implementasi atau kualitas prakteknya itu memang akan bisa selalu bermasalah karena guru ini gimana ya, guru itu kan ujung tombaknya kan dari sebuah pendidikan guru ini secara aturan mungkin dituntut oleh yang soal ini tentang memahami disabilitas, tentang iya, tahu cara memperlakukan atau treatmentnya terhadap disabilitas. iya, Ada kita punya aturan atau undang-undang yang menjelaskan tentang bagaimana
cara guru ini memperlakukan disabilitas di sekolah umum. Tapi permasalahannya ada guru ini ternyata dia punya masalah juga. Masalahnya itu kebanyakan di hal-hal yang formalitas yaitu administrasi. Artinya gini, sebagian ini fakta yang baru saya dapat, yang baru saya tahu juga, sebagian besar waktu dari tenaga pengajar itu, terutama di sekolah-sekolah formal, itu dihabiskan di sistem administrasi, di administrasinya, bukan di interaksi materi ajar mengajar gitu. Jadi mereka itu dipusingkan oleh masalah-masalah RPP-RPP-an, terus masalah administrasi lainnya gitu. Yang itu pun juga kayak masalah RPP gitu, itu berganti hampir setiap tahun gitu. Ya, Kak. Berganti sistemnya, terus si guru ini harus belajar lagi sistem administrasi baru, tahun depan belajar lagi sistem administrasi baru. Jadi mereka nggak sulit mempunyai waktu untuk mempelajari hal baru atau sistem mempelajari sistem pendidikan masa depan gitu loh lah. Jadi kalau ini mungkin Lala bisa tanggapin ya. Kalau saya melihat ternyata ada satu masalah mungkin atau satu hal di ujung tombak ini yang memang complicated gitu. Nah, menurut Lala sendiri gimana? Kalau kita mau bicara soal pendidikan inklusi, memang kita butuh waktu yang panjang ya, Kak. Karena bahkan aku sendiri dan banyak teman-teman aktivis sepakat bahwa inklusi ini bukan tujuan kita. Inklusi sama sekali tidak pernah menjadi tujuan kita. Tapi inklusi itu adalah proses yang ya kita lalui terus-menerus gitu. Dia proses panjang yang ya namanya proses terus berjalan. Nah, terus terkait dengan guru nih. Bagaimanapun Kak, kalau misalnya alasannya sekolah reguler mau menerima difabel, andai gurunya sudah mengerti, itu kita mustahil difabel akan benar-benar dileluasakan untuk bersekolah di sekolah integrasi atau reguler lah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena tidak ada paksaan. Nah, mungkin Kak Farhan pernah belajar soal teori konflik. Perubahan lahir dari adanya konflik. Nah, itu yang aku pandang juga bahwa teman-teman difabel ada atau tidak ada kesadaran dari pihak sekolah, ada atau tidaknya pemahaman dari pihak sekolah, kita harus berani merangsek masuk ke sekolah reguler. Kenapa? Karena dengan kita masuk ke sana akan terjadi konflik. Konflik karena misalnya kepala sekolahnya merasa, di sini belum ada guru pendamping khusus, atau konflik karena guru-gurunya bilang, ini orang buta nih gimana cara ajarnya gitu. Tapi konflik-konflik itu walaupun awalnya berat, mereka akhirnya dengan otomatis akan memberikan solusi-solusi yang kita lahirkan bersama. Nah, itu yang selalu aku maksud dengan untuk mengubah sistem pendidikan kita mengarah yang lebih inklusif, memang diperlukan banyak korban. Memang harus ada orang-orang yang mau berada di garda terdepan, ya tanpa fasilitas yang memadai dari sekolah, tanpa awareness yang cukup dari guru-guru, tapi mereka memang tugasnya bukan hanya belajar di sekolah itu, tapi juga sekaligus membuat guru-guru di sana tuh belajar soal difabel gitu, Kak. Intinya adalah ya kita sebagai disabilitas atau mungkin orang yang memang sebenarnya bukan disabilitas aja ya, seluruh orang yang memang ingin tentang inklusivitas terutama dalam segi pendidikan itu memang butuh suatu revolusi gitu ya mungkin ya, untuk bisa mereformasi sistem gitu. Ini mungkin keren ya. Nih mungkin quote hari ini. Bisa jadi ini Kak, bisa jadi judul SLB ini, judul skripsi anak SLB. Boleh.
revolusi untuk mereformasi sistem pendidikan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oh, cukup panjang juga ya kita ngobrol ya. Ya mungkin sejam lah. Mau diterusin gak nih? Nanti diterusin di belakang, Kak. Baru di belakang. Oke. Alright guys. Karena memang sudahlah cukup panjang dan baik lagi apapun yang kami bicarakan tolong disikapi dengan baik, silahkan didiskusikan di kolom komentar dan kita terbuka atas opini orang, opini yang lain dan segala macam. Kita buat diskusi di sini dan intinya saling menghormati perbedaan pendapat di kolom komentar nanti kalau ada yang mau komentar. Dan ya mungkin itu satu quotes lagi mungkin dari sebuah mahfudzat. Menjada wajada mansara ala derbi wasola. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Skulava, pamit. Thank you.